Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Herdinan dari kelas 10 PPLG 2. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Menuju Republik Indonesia yang ditulis oleh Tan Malaka dan diterbitkan oleh Sega Arsi. Mengapa Tan Malaka menulis buku ini? Tan Malaka ketika di Cina di sebuah kota kanton yang pada tahun 1925 menulis buku ini dikarenakan rasa nasionalisnya sebagai pengabdiannya terhadap rakyat Indonesia dan juga penghubung antara Tan Malaka dengan kaum intelektual di Indonesia. Pada bab 1 ini, Tan Malaka menggambarkan bagaimana situasi dunia pada saat itu. Tan Malaka yang menggambarkan negara-negara Eropa yang sedang mengalami pasca perang, Jerman sebagai negara yang kalah dan juga Sekutu sebagai negara yang pemenang. Jerman yang sedang mengalami perbudakan secara ekonomi oleh negara Sekutu dikarenakan kalah perang dan juga perjanjian Versailles. Kapitalisme di negara-negara Eropa dan juga Asia dapat menyebabkan kemungkinan perang baru dikarenakan sistem yang mengarah kepada kesenjangan sosial. Di negara Asia, Jepang yang sedang mempersiapkan tentaranya untuk melakukan peperangan baru di Samudra Teduh dengan negara Amerika Serikat. Pada bab 2 buku ini menggambarkan bagaimana situasi Indonesia pada saat itu. Menurut Tan Malaka, kapitalisme kolonial di Indonesia harus dihapuskan dengan tatanan yang baru. Dikarenakan rakyat Indonesia pada saat imperialisme Belanda mengalami siksaan di bawah peri kemanusiaan. Tan Malaka juga membandingkan antara imperialisme Belanda dan juga imperialisme Inggris yang ada di India. Imperialisme Belanda menghancurkan industri-industri kecil dan juga industri nasional yang ada di Indonesia. Imperialisme Belanda ini diibaratkan dengan lintah darat oleh Tan Malaka, bagaimana mereka menyedot segala sumber daya di Indonesia dan juga mengambil keuntungan untuk di Belanda. Oke, pada bab-bab sebelumnya kita telah diberitahu bahwa bagaimana penderitaan yang dialami oleh negeri ini dan juga negeri-negeri di dunia lainnya. Pada bab ini, Tan Malaka mengajukan sebuah program yang berdasarkan susunan sosial dan juga ekonomi pada suatu negeri, yang tentunya adalah negeri Indonesia pada saat itu. Kali ini Tan Malaka memberikan sebuah program yang menurut Tan Malaka dapat membantu pergerakan dan juga ketika kita telah mendapatkan kemerdekaan, diharapkan dapat memperkuat kemerdekaan tersebut menjadi tidak mudah lepas kembali terhadap tangan penjajah. Selain itu, Tan Malaka juga menggambarkan bagaimana pentingnya nilai-nilai ofensif dan juga nilai inisiatif dalam suatu pergerakan, seperti pemusatan kekuatan-kekuatan pada suatu kota, seperti kota Bengawan Solo yang dianggap penting dan juga Aceh dan Ternate. Di buku ini dijelaskan mengapa kota-kota tersebut perlu ditundukkan terlebih dahulu. Lalu nilai-nilai kesadaran, nilai hasrat dan disiplin yang penting bagi pergerakan revolusioner dan juga pukulan strategis dari pergerakan tersebut. Selain melakukan pergerakan-pergerakan revolusioner, Tan Malaka juga melakukan sebuah usaha lain, yaitu mendirikan sebuah sekolah untuk masyarakat lokal. Dikarenakan pada zaman itu hanya 2% dalam jangka 10 tahun penduduk Jawa yang lulus sekolah dari sekolah government ataupun sekolah pemerintahan. Hal-hal sebelumnya merupakan sebuah ikhtiar ataupun usaha yang dilakukan Tan Malaka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pendapat saya tentang buku ini merupakan buku yang menarik bagaimana Tan Malaka memberikan semangat juangnya, memberikan semangat pergerakannya kepada masyarakat Indonesia pada kala itu. Dan juga Tan Malaka juga menumpahkan sebuah pemikirannya dalam buku ini. Bagaimana Tan Malaka yang berideologi komunis, namun Tan Malaka tetap masih bisa tidak fanatik terhadap ideologi tersebut. Tan Malaka menggunakan partai PKI hanya sebagai alat untuk melakukan pergerakan nasional. Tan Malaka merupakan seorang yang nasionalis dan juga Islamis. Ini merupakan hal yang menarik dalam tokoh Tan Malaka.
Dan menurut Tan Malaka, bagaimana persatuan itu sangat penting untuk melakukan sebuah pergerakan. Kala itu, pergerakan revolusioner sangat kuat, sangat banyak dikarenakan di masa itu rakyat Indonesia mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai penderitaan yang sama, yaitu melawan imperialisme Belanda. Oleh karena itu, kita di zaman sekarang harus menjaga rasa persatuan ini. Rasa persatuan ini yang telah dirintis oleh para pendahulu kita, jangan mau dipecah belah oleh bangsa lain, apalagi bangsa kita sendiri hanya karena berbeda pendapat. Oke, sebelumnya terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya merekomendasikan untuk membaca buku ini untuk detail lebih mendalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.